pertama-tama turut berduka cita ya terhadap meninggalnya Miranda seperti itu yang lagi viral di sosial media dengan pemilihan keputusan untuk mengakhiri hidupnya melalui gantung diri. Nah, itu suatu pilihan, tetapi alangkah baiknya teman-teman yang lain, sebenarnya banyak sekali kasus gantung diri yang menimpa remaja-remaja, pemuda-pemudi akhir-akhir ini, tidak hanya di Karangasem, juga di Kintamani dan beberapa belahan daerah lainnya yang hanya saja mungkin tidak terposting atau se-viral kasus Miranda ini, seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang buruk seperti itu teman-teman, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, lebih dekat lagi kepada keluarga, kepada teman-teman untuk lebih bisa berbagi. Nah, dalam kasus ini tentu kita semua kaget ya, perempuan secantik itu memilih untuk ulah pati. Ulah pati adalah cara seseorang untuk mengakhiri hidupnya dengan tragis, dengan sengaja. Ini berbeda tentunya teman-teman dengan kejadian salapati. Kalau salapati ini adalah mereka berakhir hidupnya tetapi tidak sengaja, contohnya seumpama kecelakaan lalu lintas, jatuh dari pohon atau gitu dari tebing, tenggelam dan lain sebagainya. Kalau ulah pati dia memilih mengakhiri jalan hidupnya dengan sengaja melalui hal-hal yang tragis, contohnya minum racun, gantung diri, menyayat nadi, hal-hal yang seperti itu. Nah, terdahulunya kasus ulah pati dan salah pati ini, pengkremasian ataupun tata cara untuk mereteke daripada jasadnya itu tidak sama dengan orang normal. Dia harus menunggu 5 tahun untuk kembali dilakukan kremasi secara normal. Nah, tapi sekarang setelah adanya pesamuan daripada campuhan, akhirnya mereka yang salah pati dan ulah pati itu diizinkan dikremasi seperti manusia yang meninggal pada umumnya. Seperti itu hasil pesamuan campuhan dari PHDI itu sendiri. Nah, tetapi walaupun pengkremasian atau cara mereteke untuk ke alamnya itu adalah sama, kalau teman-teman buka deh lontar Parasara Dharma Sastra seperti itu tersurat bahwa mereka yang memilih gantung diri ataupun menyayat nadi, minum racun, ulah pati lah, katakan ulah pati sebagai cara untuk mengakhiri hidupnya, itu akan ke alam kegelapan. Mereka akan berpindah ke alam kegelapan Asura Loka. Kita belum pernah sih ke sana teman-teman, tetapi dalam lontar disebutkan orang pintar, orang yang benar-benar wikan jenananya, yang benar-benar open dalam pengetahuan mata batinnya, terdahulu sudah mengetahui hal itu, atau mungkin untuk meminimalisir supaya kita tidak melakukan hal-hal itu kan teman-teman. Jadi lontar itu menyuratkan bahwa mereka yang melakukan ulah pati, roh daripada orang yang melakukan ulah pati dikatakan akan menuju alam kegelapan atau Asura Loka, benar-benar gelap, dan itu lama sekali hingga 60.000 tahun lamanya. Itu tersurat di lontar Parasara Dharma Sastra. Selain dikatakan akan menghuni alam Asurya Loka, mereka yang memilih mengakhiri jalan hidupnya melalui bunuh diri ataupun ulah pati itu dikatakan akan mengganggu keharmonisan alam. Seperti itu, karena dia akan gentayangan. Nah, ini benar-benar miris sekali buat teman-teman yang masih bajang trune, pemuda-pemudi seperti itu. Jauh-jauhkanlah diri dari gangguan setan seperti itu. Supaya ada masalah, ada suatu hal, kan manusiawi, kita memiliki suatu masalah. Namanya hidup di bumi ya, suka duka larapati itu berbarengan dan seiring sejalan satu sama lain, yang nggak mungkin kita akan bahagia selalu dan nggak mungkin akan dirundung kesedihan selalu. Nah, kuat atau tidaknya mental kita dalam menghadapi permasalahan itu tergantung kepada kualitas batin kita dan juga tingkat relasi pergaulan kita. Kalau ada teman yang mendampingi, ada keluarga yang mungkin sebagai teman curhat kita, barangkali hal itu bisa dihindarkan. Jadi jangan bengong-bengong sendirilah kalau kita punya masalah. Ajak teman untuk berbagi rasa dan asa pada saat rasa duka menyelimuti hati kita, seperti itu. Dan di sini dari kasus Miranda ini kita diajarkan bahwa kita menemani lelaki dari nol kemudian menuju sukses, belum tentu kita juga akan menemani dia pada masa sukses itu. Belum tentu kita akan menjadi sang ratu yang akan menemani dia di kala sukses itu. Itu adalah suatu reinkarnasi kehidupan. Kalau kita nggak punya modal
tulus atau jiwa yang besar, nggak usah sok-sokan untuk menemani cowok dari titik nol. Karena segalanya akan terjadi. Mungkin ketika dia tidak memiliki apapun, pada posisi yang di bawah standar, dan kita menjadi sang penolong untuk dia, ini ratu aku nih, aku akan membahagiakan dia kelak ketika aku sudah sukses. Itu pada masa dia kurang, karena hanya kitalah yang ditemui pada saat dia merasa kurang itu. Tetapi ketika dia sudah menemui apa yang diharapkan, meraih cita-citanya, maka standarisasi ketika dia mengalami kesuksesan atau meraih kesuksesan itu akan berbeda. Standar seseorang itu akan berubah seiring dengan isi kantongnya, pendidikannya, pengalamannya, sepak terjangnya, juga link relasinya. Pasti dong, tapi yang paling berubah itu adalah isi kantongnya, isi kantong ataupun boleh kita bilang adalah keuangan ataupun ekonomi. Hal ini nggak bisa dipungkiri dan kita nggak usah munafik, karena kerap kali terjadi ketika tingkat ekonomi yang sudah mapan, seseorang itu yang mungkin mental dan pemahaman konsep pikirnya itu belum kuat, dia akan merasa segalanya, dia merasa sudah hebat, seperti orang yang sudah tidak kekurangan apapun, kemudian melupakan jerih payah ataupun pertolongan-pertolongan temannya di masa yang telah lalu. Boleh kita bilang pemiratan? Mungkin ya seperti itu. Jadi besarkanlah jiwa kita, tuluskanlah hati kita kalau kita mau membarengi atau mengikuti cowok dari titik nol, karena berharap dia yang akan memilih kita ketika nol dan ketika sukses juga akan meminang kita ataupun bersama kita. Itu tidak harus 100% mutlak terjadi seperti itu. Itu harapan kita, tetapi rencana Tuhan kan kita tidak tahu. Maka dari itu, perempuan-perempuan di belahan manapun, mari, daripada kita menyertai atau mengikuti dan menemani pria dari titik nol, mending kita isi kualitas diri kita deh, dengan pendidikan, kemudian dengan ekonomi yang mapan, sehingga kita nggak akan bergantung perasaan kita kepada pria itu saja. Pendidikan yang tinggi, keuangan yang mapan, tempat yang mumpuni, dan juga ring relasi yang kuat akan membuat kita dibutuhkan oleh banyak orang, dan kita itu ada value. Setidaknya kalau kita ada nilai, value, dan kualitas, kita tuh nggak mungkin menyia-nyiakan diri kita hanya untuk satu orang bebankan atau hal yang buruk, sampai kita harus mengorbankan nyawa kita gitu. Maaf nih ya. Jadi nggak mungkin dong kita mengorbankan value kita yang luar biasa itu hanya seonggok daging yang sudah meremehkan kita. Biasanya kita akan lebih jengah seiring dengan kualitas yang kita miliki. Maka dari itu, perempuan-perempuan di luar sana, daripada kita menyerahkan seluruh pengabdian dan jiwa raga kita untuk mereka pria-pria dari titik nol, mending isi deh titik nolnya kamu tuh dengan kualitas kamu, sehingga ketika ditinggalkan gak apa-apa. Yang antre masih ribuan seperti itu. Hilang satu, tumbuh 1000. Itu yang bisa saya titip pesankan buat teman-teman di luar sana, karena pemuda-pemudi banyak banget, dan satu kasus yang terekspos ke sosial media ini rentan sekali. Siapa tahu nanti mereka ada berbagai kasus ke depannya, nanti malah ini menjadi suatu contoh ya. Udah gua finish aja. Jangan sampai ini bakal berkelanjutan ke depannya menjadi suatu contoh buat generasi muda yang lain. Saya harap Ayu Miranda adalah the last case, satu kasus yang tersisa dan tertutup dan terakhir yang tidak akan dituruti oleh pemuda-pemudi lainnya di belahan bumi manapun. Karena hidup itu terlalu indah. Menjadi manusia itu adalah suatu hal yang anugerah. Sangat susah untuk menjadi manusia, menikmati suka duka larapati ini. Jadi bersyukurlah menjadi manusia dan jangan diakhiri dengan hal-hal yang konyol. Kasihani orang tua, kasihani kerabat, kasihani dan sayangi diri sendiri. Karena kita berhak bahagia, sehingga isilah diri dengan kualitas, dengan pendidikan, dengan keuangan yang mumpuni. Bravo putra-putri Indonesia.